Oh serius hadirin. Pemberian dari Allah tidak usah terlacak oleh akal kita, oleh pikiran kita, strategi kita, tidak harus terlacak. Karena Allah janji min haitsu la yahtasib. Jadi jangan pernah mengerdilkan, mengecilkan pertolongan Allah hanya karena tidak terjangkau oleh akal pikiran kita saat ini. Ingin apa dek? Cepetan. Maksudnya saya kan cuma nanya, enggak mengabul. Pengen apa? Ingin apa dek? Ingin umroh. Berangkatlah. Ingin umroh. Kemana terus pikirannya? Ke ongkos. Saya nggak punya uangnya. Terus kemana lagi pikirannya? Ke Allah. Umroh itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang Allah undang pasti sampai ke sana. Bukan masalah uang. Sebagian besar yang berangkat umroh dan haji hakul yakin syariatnya tidak bayar sendiri. Saya saksinya. Satu bis itu yang bayar sendiri itu sedikit. Ada yang dibayarkan suaminya. Ya kan? Ada yang dibayarkan istrinya, ada tuh. Suami bokeh, istri yang bayar. Dibayarkan orang tua, dibayarkan mertua, ada dibayarkan menantu, dibayarkan oleh anak, ada syariatnya dibayarkan kantor, dibayarkan majikan, ada yang dapat hadiah, ada yang mengganti temannya yang tidak jadi berangkat. Banyak cara bagi Allah. Makanya ingat umroh, tidak ingat Allah, pasti mengkerut hatinya. Ingin apa? Pengen apa? Cepetan. Pengen rumah? Ya belilah. Ingin rumah, terus gimana? Harga tanah makin naik sekarang. Gimana? Mikir apa sekarang? Sudah pikir rumah, kemana mikirnya? Ke cicilan, ke penghasilan, atau ke Allah? Semua yang ada di langit dan bumi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Semua rumah itu adalah milik Allah, ciptaan Allah. Hanya Allah pemiliknya. Yang ada itu cuma ngaku-ngaku. Ada yang cuma ngaku-ngaku sertifikatnya saja. Ada yang punya itu hotel saya, ini rumah saya. Tidak, aslinya rezeki pembantu. Ya, seperti villa. Itu villa itu rezeki mamang dan bibi. Ya, mamang yang berenang, bibi yang metik bunga. Mereka berlari-lari di sekitar villa sambil berpegangan tangan dan digaji. Mau punya villa gratis? Jadilah mama dan bibi. Oh asli hadirin. Sekarang ini rumah mah sebetulnya tidak penting memiliki rumah. Yang penting itu bisa punya tempat berteduh yang bisa mendekatkan kepada Allah. Saya ingin rumah besar. Emang rumah besar bisa bikin bahagia? Ada tuh yang disuruh, dia gajinya 1.700.000. Kemudian kata salah satu teman yang udah sukses, udah kamu isi aja rumah saya, gak usah bayar, asal bayar listrik, ledeng dan sendiri, pakai aja diurus. Gak jadi, karena listriknya 2 juta. Gaji 1 juta, masa tiap hari ngemut kabel? Tenanglah. Harga tanah naik, gak usah risau. Rezeki dari Allah tidak terhalang oleh harga tanah naik, dolar naik, bensin naik. Allah mengasih sesuka Allah saja. Benar?
Gimana kelihatannya saya nggak kebeli rumah sampai akhir hayat. Kalau saudara mikir gitu terus, ya mungkin itu yang terjadi. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Tidak sulit nanti kasih jodoh. Ternyata jodohnya sudah punya rumah. Kata mertua, tuh kamu nikah sama anak saya, tuh tinggal isi apartemen, jangan lupa cicilannya. Itu dia. Oh serius hadirin, pemberian dari Allah tidak usah terlacak oleh akal kita, oleh pikiran kita, strategi kita, tidak harus terlacak. Karena Allah janji min haitsu la yahtasib. Jadi jangan pernah mengerdilkan, mengecilkan pertolongan Allah hanya karena tidak terjangkau oleh akal pikiran kita saat ini. Nah begitulah hadirin, jangan suka memperkecil karunia Allah. Kembali ke Allah dalam segala urusan, ya. Bagaimana ingin rumah yang luas berapa, Dek? Hati-hati lah ya, makin luas ngejengkang. Masih ingat ibu-ibu yang rumahnya di Perumnas? Masih ingat tidak cerita itu? Ada yang ingat tidak? Coba ibu ingat, ceritakan Bu supaya efisien. Rumah sederhana, pensiun suaminya, maafkan, saya tidak bisa memberi lebih dari ini. Sekarang sudah pensiun, rumah kita paling jelek di antara sekomplek di Perumnas ini. Istrinya teh tenang, Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah gimana Bu, rumah kita paling butut. Masya Allah, berapa banyak yang belum punya rumah, berapa banyak yang tidurnya cuma di tenda, di kolong jembatan, yang hidupnya harus pindah-pindah. Kurang apa karunia dari Allah? Mendingan bersyukur Pak daripada sibuk memikirkan yang tidak ada. Enak loh Pak rumah sederhana. Apa enaknya Bu? Satu, susah sombongnya. Apa yang mau disombong? Belum tentu kita kuat punya rumah bagus, kuat nahan hati untuk tidak sombong. Ujub sombong, iya Bu. Ibu pakai gelang emas dan pakai karet gelang, beda efeknya. Pakai sepeda brongos dan pakai sepeda, saya nggak nyebut merek loh ya, sepeda mahal dan sepeda biasa saja beda. Apalagi sekarang sesudah terkenal. Teman saya biasa sholat subuh menyepi karena beliau orang kaya, mampu beli sepeda itu, tidak ada masalah, mudah saja. Kemarin telepon, alah, gara-gara terkenal orang ketahuan harga, saya tidak tenang bersepeda karena takut dibegal tuh hadirin. Yang enak mah pakai sepeda yang ngelipat betulan. Alhamdulillah, dengan sederhana susah sombong. Yang kedua, dengan sederhana tidak ada yang iri Pak. Siapa yang mau iri sama rumah kita? Yang diiriin tuh yang bagus. Yang ketiga, dengan sederhana begini gampang ngurusnya Pak. Ngepel juga set selesai beres. Barangnya juga sedikit. Yang keempat, rumah sederhana tuh enak, tidak diminatin maling, maling juga prihatin. Dan yang kelima, insya Allah Pak, kalau kita meninggal ringan hisabnya. Mau dihisab cuma sedikit barangnya, kan tiap barang akan dihisab di sisi Allah. Hati-hati ibu yang kerudungnya kebanyakan, sedekah. Jelas deh. Jadi gimana, mau tetap kontrak?
minta. Ingat sesuatu, ingat Allah. Ingat jodoh, ingat Allah. Ingat apa lagi sih? Ingat haji, umroh, apapun, ingat anak, ingat Allah. Makin delay, lambat ingat ke Allah, hati dipenuhi oleh sesuatu selain Allah, maka Allah yang maha tahu isi hati segera menurunkan alarm gelisah. Gelisah tuh itu bahasa bagusnya sih, ciri-ciri Allah lagi cemburu. Kenapa hatimu lebih berharap dari selainku? Gitu.